Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu subhanahu wa ta'ala ila thaqalaini al-insi wal jinni. Bashiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Fasalawatullahi wassalamuhu alaih wa ala alihi at-tayyibina at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, sampai menit ini masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesar yang sampai detik ini masih Allah berikan, masih kita rasakan adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan ini, insya Allah kalau seandainya kita istiqomah berada di atasnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa menjaganya agar tetap berada bersama kita semua, maka insya Allah ini merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu di antara sebab terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar mengamalkan, menjaga, atau agar semua kenikmatan ini terjaga bersama kita adalah dengan istiqomah menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i dan menuntutnya atau mempelajarinya merupakan jalan di antara jalan yang akan menghantarkan kita kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Di antara kebaikan di dunia yang akan kita dapatkan adalah kebaikan keislaman kita, kebaikan keimanan kita, dan kebaikan di dalam kita menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sangat sering kita dengar. Hadisnya berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di sini bersifat umum, mencakup semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hambanya ini yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat paham akan agama Islam ini, paham akan ajaran agama Islam, kemudian mengamalkan apa yang dia pahami dari agama Islam tersebut. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sebab terbesar seseorang mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, bahkan kebaikan hati, kebaikan jiwa itu pun didapatkan dengan mempelajari agama Islam ini. Karena agama Islam akan menuntun kita semua yang ingin meraih kesucian hati, menuntun kita semua yang ingin meraih kesucian jiwa, ya, kepada jalan-jalan, kepada petunjuk-petunjuk, ya, yang akan membuat jiwa kita itu tenang, yang akan membuat jiwa kita itu suci, yang akan membuat hati kita itu suci dan bersih. Oleh karena itu, para ulama yang menasihati kita semua agar ya menempuh jalan-jalan ya atau tuntunan-tuntunan petunjuk-petunjuk yang telah dijelaskan oleh syariat ini, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan bisa mengetahui petunjuk tersebut. Kita tidak akan bisa mengetahui pedoman tersebut ya kecuali dengan menghadiri majelis ilmu,
memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk mendapatkan ya pengetahuan tentang ilmu agama tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan ya pembahasan tentang tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Cara atau sarana-sarana, kaedah-kaedah yang akan menghantarkan kita ketika kita mengamalkannya kepada penyucian jiwa. Ya, yang akan membentuk kesucian di dalam jiwa kita semua, di dalam hati kita semua. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas di antara kaedahnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kaedahnya juga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesucian kepada jiwa kita, agar Allah memberikan jiwa yang suci kepada kita, menyucikan jiwa kita dan menyucikan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran yang membuat jiwa dan hati tersebut menjadi kotor. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah selanjutnya yang sudah kita bahas juga adalah ya bahwasanya kita diperintahkan di dalam menyucikan jiwa, ya, di dalam berusaha untuk mendapatkan jiwa yang suci, kita diperintahkan untuk mengikuti panutan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang telah disucikan jiwanya, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ikuti tuntunannya, akan tetapi kita juga bisa mengambil faedah kemudian pelajaran dari kehidupan para nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ibrahim alaihi salam. Ya, Ibrahim alaihi salam juga Allah Subhanahu wa taala jadikan atau kabarkan bahwasanya dia merupakan nabi yang memiliki uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik yang patut untuk kita ikuti, ya, tuntunannya ataupun jejak hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, ya, tentang kaidah selanjutnya di dalam menyucikan jiwa adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, ya, di dalam kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah di dalam menyucikan jiwa. Kaidah selanjutnya beliau ya mengatakan bahwasanya di antara kaidah menyucikan jiwa adalah at-takhliyatu wat-tahliyatu. At-takhliyatu artinya adalah membersihkan, ya, atau mengosongkan. Sedangkan at-tahliyatu artinya adalah menghiasi. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjelaskan ya secara terperinci apa yang dimaksud dengan at-takhliyatu dan apa yang dimaksud dengan at-tahliyatu dari kaidah menyucikan jiwa setelah jedah berikut ini, tetap di kajian Tazkiyatun Nafas.